seorang pria. Aku tergila-gila padanya. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Jangan-jangan kau orang dari kediaman jenderal? Setampan ini, kumanfaatkan saja pasti tidak rugi. Apa yang kau katakan? Yang mulia, semua pembunuh sudah tewas. Yang mulia, yang mulia, yang mulia, kemana Anda? Yang mulia. Apa kau tahu siapa aku? Ternyata ada seekor serangga kecil yang nakal. Kenapa tubuhku tidak sakit lagi? Sebenarnya kau ini siapa? Aku orang baik, jangan takut. Dadamu terluka. Apakah aku salah sangka? Dan kenapa saat dia menyentuhku, racun di tubuhku tidak bereaksi? Bentuk tubuhnya lumayan, wajahnya juga cantik. Ah, bunga liar memang selalu lebih menggoda. Kau bilang apa? Aku tidak bilang apa-apa. Wah, lukamu lumayan dalam juga ya. Biar aku balut. Ah, mantap. Perut six-pack ini, otot dada ini, wow. Siapa perempuan ini sebenarnya? Mulutnya tidak bergerak. Tapi kenapa aku bisa mendengar suaranya? Mungkinkah aku bisa mendengar isi hatinya? Sudah selesai? Jangan banyak gerak. Kau sudah boleh bangun sekarang. Kau menyelamatkanku, aku akan memberimu. Bagaimana kau melakukannya? Hidup di dunia persilatan, punya trik itu wajar. Aku sudah menolongmu. Sekarang giliranmu menolongku, kan? Kurang ajar. Beraninya kau. Wah, galaknya bukan main. Tenang, aku suka yang galak. Semakin galak, semakin menantang bagiku. Jangan. Lepaskan aku. Lihat dirimu, jual mahal sekali. Sakit sekali. Sia Oman. Jenderal, Siapa ini? Jenderal, ini aku. Aduh, Sia Oman, maafkan aku. Apa yang terjadi di sini? Jenderal, aku melihat Tang Sangki membawa pria masuk ke kamar itu. Dasar kau ya, Tang Sangki. Menghukum Siaman sampai babak belum begini, dan berani membawa pria lagi. Hari ini, aku sebagai jenderal pasti akan menghukumnya. Jenderal, aku tidak apa-apa. Jangan salahkan kakak. Lagi pula, aduh, Loveliu, kau ini. Reputasi wanita itu penting. Kenapa kau bilang begitu pada kakak? Membawa pria, Nona. Tang Sangki itu selalu cari gara-gara. Dia menampar wajahmu sampai bengkak, dan kau masih membelanya. Kau ini terlalu baik. Benar, Sia Oman. Sebelum kau resmi masuk marga kami saja, dia sudah berani kurang ajar padamu. Apalagi nanti serumah? Bukankah kau akan semakin dizalimi? Tenang saja, sebagai jenderal, hari ini aku pasti akan membelamu. Ayo. Tang Sangki, keluar kau sekarang juga. Suamiku yang buta datang rupanya. Suara itu. Geng Hao Liang? Kenapa racun yang bikin tubuh sakit luar biasa kalau kena perempuan? Sekarang tidak bereaksi? Apa jangan-jangan dia penawarnya? Kakak, cepatlah keluar.
aku akan mohonkan ampun pada jenderal untukmu. Baik, tidak mau keluar? Aku sendiri yang akan menjemputmu. Hah? Awas, Jenderal. Au, Refleksmu lumayan cepat juga. Kau cari mati. kakak, cepatlah minta maaf pada jenderal. Nona, dia jahat sekali padamu. Kenapa kau malah membelanya? Wah, si culun bau ternak. Bawa pasukan buat cari gara-gara, ya? Kau. Tang San Qi. Xiaomen itu lembut dan baik hati. Tega sekali kau menyakitinya. Memangnya kenapa kalau aku menyakitinya? Ah, tidak mungkin. Tenagamu. Lepaskan Jenderal. Ini, kau baik-baik saja? Ku beritahu ya, memang begini caraku menyakiti orang. HMTH. Hei, jenderal. Kau. Jenderal, dia di sana. Harus kuakui, jenderal ini benar-benar tebal muka. Lebih tebal dari kebanyakan gadis. Jenderal, dia agak aneh sekali. Pergi. Panggil semua anggota keluarga Tang kemari. Jenderal, jangan bertindak gegabah. Ayah San Qi, bagaimanapun, adalah seorang menteri rendah. Posisiku tak lebih rendah darinya. Lagi pula, ayahmu adalah Perdana Menteri. Hari ini, di hadapan keluarga Shangshu, aku akan menceraikanmu, Tang San Qi. Rumah keluarga Shangshu. Gadis bodoh mabuk cinta. Demi Geng Haoyang. Bersumpah 3 kali, putus hubungan dengan keluarga. Geng Haoyang sengaja memanggil rekam sekarang. Tunjukkan, hanya istana jenderal tempatku pulang. Prajurit, ikat dia. Aku bosan. Mari bermain-main dengan kalian. Kurang ajar. Istriku, Aku sudah dari dulu bilang, Geng Haoyang itu bermuka pencuri, matanya licik, jelas bukan orang baik. Tapi sialnya San Qi malah dibutakan oleh cinta. Ibu, sudahlah. Dulu kakak yang bersikeras menikah. Sekarang lihat, malah berakhir diceraikan di depan umum. Geng Haoyang ini benar-benar sudah tak memandangku sebagai pejabat. Ayah, ibu, nasib adikmu ulahnya sendiri. Tapi bagaimanapun, dia adalah putri dari keluarga Tang kita. Kita tak boleh membiarkannya dihina orang luar. Ya, cepat ke istana jenderal. Jual muka apa lagi sih sekarang? Lihat ini jam berapa? Ayo cepat jalan. Nanti kalau kita terlambat, dan San Qi jadi diinjak-injak orang. Lihat saja nanti aku hajar kau. Aduh, sakit. Istriku, ini di depan orang banyak. Aku khawatir. Ayah, ibu, aku cari adik kedua dulu. Untuk meminta bantuan Kaisar. Cepat pergi. Baik. Aduh, sakit. Tang San Qi, kamu sudah diusir pergi. Kenapa kamu kembali lagi? Yang mulia, aduh. Yang mulia, jangan menakuti hamba seperti ini, Yang mulia. Dong De Heng. Yang mulia, oh Yang mulia. Kemana saja Anda? Baru sebentar berpaling. Sudah tidak bisa menemukan Anda. Semua prajurit bayaran tadi sudah berhasil ditumpas habis. Tapi, di tubuh mereka tidak ditemukan petunjuk apapun. Yang mulia, maafkan kelancangan hamba. Berdirilah. Kau lihat apa? Yang mulia, luka Anda ini. Diam. Jangan-jangan Yang mulia telah ternodai. Yang mulia, bukankah Anda tidak bisa mendekati wanita? Aku sendiri juga tidak tahu kenapa. Yang aku tahu, orang itu adalah orang dari kediaman jenderal. Kalau begitu, kita langsung menuju kediaman jenderal. Yang mulia, Tang Yan, bagaimana kau bisa tahu aku ada di sini? setelah Yang mulia hilang, aku langsung mencari Tang Yan. Untuk mencari Anda bersama. Yang mulia, hamba memberanikan diri. Mohon, ikutilah hamba ke kediaman jenderal untuk menyelamatkan seseorang. Menyelamatkan siapa? Adik hamba, Tang San Qi.
Hei, hei, hei. Masih mau terus memanggangnya atau tidak? Kau terus saja bersikeras. Jenderal, kali ini ikat Tang Sangki. Kalau ketahuan menteri istana, bisa gawat. Tenang saja. Dulu, saat dia menikah denganku, dia sudah putus hubungan dengan kediaman menteri. Kebetulan, orang tua Tang Song akhir-akhir ini selalu menentangku di dalam persidangan istana. Kita gunakan dia untuk menekan kediaman menteri urusan istana. Hentikan. Sangki, Geng Haoliang, lepaskan putriku. Itulah ayah, ibu, dan kakakku. Sangki, jangan takut, ibu di sini. Beraninya kau. Kau berani menghalangi Shang Shu. Anak buahku hanya patuh pada jenderal. Buat apa berdebat dalam situasi begini? Tendang saja langsung. Hunus pedangmu buat menggetak. Ayahku itu hebat dalam segala hal. Tapi cuma hebat di mulut. Macan kertas. Kalian dengar itu? Bagaimana aku bisa mendengar suara Sangki? Ayah, tapi mulut Sangki tidak bergerak. Benar juga. Kenapa semuanya diam saja? Sangki memang tidak membuka mulut. Mungkinkah itu isi hatinya? Ayah mertua, aku memanggil kalian ke sini hari ini bukan untuk menjemputnya kembali. Lalu apa? Tang Sangki membuat nona muda kami terluka seperti ini. Menurutmu? Aku, jenderal ini, hari ini akan menceraikan Tang Sangki. Kau. Ceraikan istri? Ayo dong, tendang. Hunus pedangmu. Ayahku terlalu lemah. Tidak bisa, biarkan ibuku yang maju. Ibu itu benar-benar mengerikan. Ibuku cuma orang biasa. Wui takkan berani membalas. Mau ceraikan istri? Harus lihat dulu apa aku, ibunya. Izinkan. Geng Haoliang, pedang dan tombak itu buta mata. Ah, Wah, ibuku benar-benar gagah perkasa. Pantas saja dia istriku. ibu dan ayah biasanya selalu bilang Sangki tidak punya hati. Padahal diam-diam mereka sangat peduli. Sangki jangan takut, ibu datang. Sangki, kau baik-baik saja? Ibu, aku tak apa. Jenderal. Adik ketiga, kami yang terlambat datang. Kau tenang saja, aku sudah menyuruh kakak kedua memanggil Kaisar. Hari ini, tak ada yang berani menyentuhmu. Oh, jadi ini kakak pertama? Cantik sekali wajahnya. Lihatlah kulitnya ini, sehalus bedak. Kalau aku seorang pria, pasti bajingan busuk juga kelakuanku nanti. Saudara ketiga, ibu, menyingkirlah dulu. Baik, Tanpa perintah jenderal, siapa berani menurunkannya? Geng Haoliang, jangan berani macam-macam kau. Sangki. Istriku, putriku. Sangki, kau tak apa? Istriku, putriku. Ayah? Geng Haoliang, aku belum mati, dan kau beraninya di depan mataku sendiri membakar hidup-hidup istri dan putriku, Menteri Shang Shu. Kaulah yang datang dulu dengan penuh ancaman. Di belakangku ada Perdana Menteri. Kau. Cepat, seseorang tolong padamkan apinya. Aduh. Istriku, putriku. Tang Zhong, kalau kita sampai mati, kau seret saja Geng Haoliang sialan itu. Seret saja keparat biadab itu untuk mati bersama kita. Aku datang menyelamatkan kalian. Tenang saja. Aduh. Sangki, Ayah tenang saja, tidak takut jadi babi panggang? bagaimana ayah bisa keluar? Ayah panik tanpa pikir panjang. Api itu tadi sama sekali tidak menjalar kemari. Adik Sangki menendang puing kayunya. Kami pun langsung keluar. Sungguh keterlaluan kau, Geng Haoliang. Rupanya kau mau membakar kami hidup-hidup. Terus kenapa? Kau,
Nyonya Tang, jangan bertindak ceroboh. Jenderal hanya bercanda dengan kalian. Jika kau berani melukaiku dan jenderal, ayahku pasti tidak akan tinggal diam. Beraninya kau menekan kami dengan nama PM. Kalah dua langsung panggil ayah. Memalukan sekali. Kau. Menteri Tang, jangan salahkan jenderal. Beliau memang temperamental. Karena Sangkilah yang selingkuh lebih dulu. Kau. Sembarangan. Adikku begitu polos, mustahil dia berani. Perbuatan yang sangat melanggar aturan seperti itu. Hambalah yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Kurang ajar. Berani sekali kau mencemarkan nama Sanki. Buktinya sudah jelas terpampang di sini. Kalau kau terus menghasut, nyawamu taruhannya. Ibu, Ibu, Istriku. Tuan, aku baik-baik saja. Geng Hao yang sialan ini. Sepertinya hari ini dia memang sengaja ingin menyiksa kita. Entah Yan Er bisa membawa Yang Mulia datang atau tidak. Geng Hao Liang, menteri senior ini, pasti akan melaporkan seluruh kelakuanmu di hadapan Yang Mulia. Laporanku di depan Yang Mulia? Bawakan alat tulis. Tang Sanki, kita pernah menjadi suami istri. Mulai sekarang, jalan kita berpisah. Ini surat cerai. Terimalah. Ibu. Kau. Geng Hao Liang. Kau ini terlalu merasa benar sendiri, ya? Kalau bukan kau yang merengek, putriku dan jenderal sudah lama menjadi pasangan serasi yang ditakdirkan semesta. Sanki, aku tahu kau tak rela melepas jenderal. Tapi aku dan jenderal, kamilah yang benar-benar saling mencintai. Apa kau pikir orang rendahan sepertimu punya hak untuk bicara di sini? Selir belum resmi, berani langkahi istri sah. Bertikah lancang di depanku. Aku? Oh, aku tahu. Kau pasti ingin dihajar, ya? Diam. Jenderal, Tak kena. Menurutku, bukan hanya matamu buta dan telingamu tuli, tapi tulangmu juga keropos. Bagus. Pengawal. Pegang dan tahan Tang Sanki. Aku ingin dia berlutut menerima surat cerai ini. Beraninya kau. jangan sentuh adik ketigaku. Ah, lepaskan aku. Diam di tempat. Lepaskan. Ah, Berlutut. Ini, Jenderal ini tidak percaya kau bisa kalahkan satu orang. Kau pikir bisa lawan 100 orang? Prajurit. Sanki, Sanki, adikku Tang Sanki, kali ini kau cuma bisa berlutut dan terima surat cerai itu. Lalu enyah dari kediaman jenderal. Kau berani sentuh putriku? Baginda takkan ampuni kalian. Baginda? Sayangnya Baginda pasti sedang istirahat nyenyak di istana sekarang. Asal Tangkian dipaksa berlutut, hidup atau mati tak peduli. Serang. Apa ini? Siapa? Geng Hao Liang. Baginda sudah datang, cepat berlutut. Ini adikku. Lepaskan aku. Enyah. Sanki, kau baik-baik saja? Kenapa Baginda bisa datang? Jenderal, Baginda datang. Bagaimana ini? Baginda? Maksudmu penguasa manusia itu? Sanki, kau sudah gila? Beliau penguasa tertinggi negeri ini. Walaupun terkenal kejam, tapi ia pemimpin yang bijaksana. Geng Hao Liang, berani-beraninya kau bakari istri dan anak pejabat kerajaan. Baginda, pasti takkan ampuni kalian. Aneh. Kenapa punggungku tiba-tiba terasa dingin? Geng Hao Liang. Berani kau coba bunuh istri dan putriku. Tunggu Baginda datang. Baginda pasti yang akan menghakimi yang benar dan salah. Jenderal, cepat panggil ayahku ke sini. Sudah terlambat. Ini, Geng Hao Liang, tak kusangka hari ini kau juga akan mengalami sial besar. Aduh, kenapa hatiku jadi makin gelisah begini? Nak, tenanglah. Pelindung kita datang.
Paduka. Itu dia. Sangki, cepat. Temui Paduka sekarang. Tidak, tidak, ayah. Aku tidak mau. Pergilah sendiri, pergilah sendiri. Aku tidak mau. Aduh. Bagus. Aku belum mencarimu, kau malah sudah muncul duluan di hadapanku. Kenapa di dekat Paduka ini? Rasanya makin dingin saja. Jenderal, Menteri, ada urusan apa kalian di sini? Hambamu yang hina ini menyapa Paduka. Putri hamba menyapa Paduka. Baginda. Kalau ayah dan ibu sampai tahu aku dikenai obat, lalu tiduri pria asing sepuasnya. Sudahlah, yang kuidamkan malah ternyata adalah Paduka sendiri. Kaisar dunia fana. Apa katamu? Suer, ibu salah dengar. Ibu, mungkin ini bukan salah dengar. Suara adik ketiga? Aku salah dengar. Pantas saja muncul makhluk sempurna. Ternyata sang kaisar manusia. Lihat saja tampang sok berwibawanya sekarang. Siapa sangka? Lihat saja, dia itu. Adik kedua, cepat tutup mulut adik ketiga. Adik ketiga, jaga bicaramu. Aku tidak bicara apa-apa. Kok? Tidak mungkin. Yang kudengar tadi adalah isi hati Tang Sanki. Jadi, waktu Baginda menghilang, dia sedang bersamanya. Kenapa dia terus menatapku? Jangan-jangan dia mengenaliku? Meski ditakdirkan jadi raja. Waktuku habis, tapi aku tak bisa serang dia. Aku tidak berani bertindak. Kau berani segalanya. Katanya waktuku habis. Apa dia tahu? Kalau aku diracun? Apa-apaan ini? Satu keluarga pingsan semua? Ada rencana apa lagi? Jangan mendekat. Yang mulia. Aku merasa wajahmu sangat kukenal. Tidak mau, tidak mau. Aduh, bertemu. Kurang ajar Tang Sanki. Bagaimana bisa kau bersikap seperti itu di hadapan Sri Baginda? Jenderal Geng, apa aku sudah memberimu izin untuk bicara? Yang mulia, hamba. Apa yang sedang Sri Baginda lakukan? Membela Tang Sanki? Dia membelanya? Ibu, bagaimana ini? Awalnya kita mau minta tolong Sri Baginda, supaya menyelamatkan kita. Siapa sangka adik ketiga begitu nekat. Langsung meniduri Sri Baginda. Takut kenapa? Hajar saja. Yang mulia, hamba mohon Sri Baginda tegakkan keadilan. Geng Haoliang menikahi putri hamba, tapi malah mau membakarnya hidup-hidup. Saat hamba dan putri sulung datang menyelamatkan Sanki tadi, tahu-tahu Jenderal Geng malah melemparkan obor, ingin membakar kami semua. Yang mulia, bukan seperti itu kejadiannya. Semua bukti sudah jelas di sini. Apa mungkin Rancia Oman bisa mengubah yang hitam menjadi putih? Yang mulia, meskipun hamba bukan orang istana, suami hamba setidaknya seorang menteri yang terhormat. Geng Haoliang, dia bahkan tak menghormati suami hamba sedikit pun. Ini berarti dia melecehkan anugerah sang penguasa dan melecehkan Sri Baginda. Nona Ran, aku tahu kau ingin menikah dengan Geng Haoliang, selalu menyudutkan putriku. Pantaskah itu seorang nona terhormat? Kalian, beraninya kalian memutarbalikkan fakta? Jelas-jelas kau Yang mulia, ini hanya masalah internal rumah tangga hamba. masalah internal? Mau bunuh aku dan ibuku, itu cuma masalah internal? Yang mulia. Ini buktinya. Luka di tangan istriku, itu perbuatannya. Ibu, kita harus cepat panggil tabib. Yang mulia, aku hanya mau bawa Sanki pergi. Almarhum ayahanda Baginda memberi medali pengampunan pada keluarga Tang. Aku ingin menebus perceraian putriku, bukan surat pengusiran. Tidak akan menolak, kan? Aura Kaisar hampir habis. Dia akan segera mati. Aku tak bisa lepas darinya. Tapi dia pasti akan mati. Apa yang kau bicarakan, Nah? Beraninya kau menyumpahi Kaisar. Kenapa isi hati kakak ketiga ini begitu berisik? Semoga Kaisar tidak mendengarnya. Tang Sanki ini tidak sederhana. Dia mengatakannya dengan begitu yakin. Jangan-jangan itu benar? Sebenarnya siapa yang akan membunuhku? Tidak bisa dibiarkan. Tang Sanki harus kuperhatikan dulu. Dia tahu dalang dibalik semua ini. HM. Ini adalah hadiah dari mendiang Kaisar. Tentu saja aku mengabulkannya. Tang Sanki, Ya, Kaisar. apakah kau bersedia untuk berpisah secara damai dengan Di Haoyang?
Mulai saat ini, kalian tidak akan saling menuntut apapun. Mau. Mau sekali. Kaisar, hamba tidak mau. Kau tidak mau? Sengaja mencelakai istri seorang pejabat istana. Itu pelanggaran hukuman mati. Meski jenderal, jika aku tegakkan hukum, hukuman mati mungkin terhindar, tapi hukuman berat tetap ada. Jenderal, jangan membantah Kaisar. Jeka, dasar bocah. Kalau bukan karena Kaisar, aku pasti sudah hajar kau sampai isi perutmu keluar. Hamba akan mematuhi titah suci. Aku bersedia berpisah secara damai dengan Tang Sanqi. Hah? Tanda tangan sini. Kau bukan lagi keluarga ini. Kakak kedua, pedang. Kakak, setelah perpisahan ini, jagalah dirimu baik-baik. Xiao Men, dalam hidup, jangan terlalu munafik. Munafik? Au, Tang Sanqi, yang mulia, lihatlah. Cukup. Aku tidak punya waktu melihat kalian bertingkah di sini. Tang Sanqi, karena kau sudah resmi bercerai. Sekarang ikutlah Tuan Menteri kembali ke kediamanmu. Sanqi, cepat. Ucapkan terima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Dong Deheng. Ya, Kembali ke sana. baik. kami menghantarkan Yang Mulia. Bahu bidang, pinggang ramping. Harusnya kuikat saja dia. Bisa ku puas-puaskan dulu. Tuan Menteri, silakan. Tak perlu kau persilakan. Istriku, anak-anakku, kita pergi. Pergi. Jenderal, kau lihat. Xiao Men, kau tenang saja. Dendam ini, aku, sang jenderal, pasti akan membalasnya cepat atau lambat. Mau bicara? Bicara. Kalau tidak, tahan saja kentutmu. Yang mulia, tadi, kau dengar ucapan Tang Sanqi? Kau juga mendengarnya? Celaka, Yang mulia benar-benar bisa mendengarnya. Yang mulia, apakah Anda menghilang hari ini karena berhubungan dengan Tang? Diam. Kejadian hari ini hanya sebuah kebetulan. Tapi saat ku dengar, sepertinya dia tahu soal racun di tubuhku. Nanti panggil dia ke istana. Aku ingin mencari tahu. Baik. Kembali ke istana. Ayah, Ibu, kalian pulang duluan saja. Aku masih ada urusan. Sanqi, kamu mau kemana? Meninggalkan kediaman jenderal begitu saja? Terlalu murah buat mereka. Harta segudang. Masa pulang tangan kosong? Sanqi, jangan-jangan kamu masih belum terima, ya? Sanqi, kediaman jenderal itu tempat mengerikan. Jangan pernah kembali lagi. Ibu, kok ibu tahu isi pikiranku? Adikmu ini polos, jadi mudah ketebaklah. Sanqi, kalau kamu memang ingin pergi, tidak apa-apa. Tapi, tolong, bawa ibu juga, ya? Wah, ini jauh lebih banyak dari kediaman Perdana Menteri. Ibu, ya ampun, Gusti. Wah. Kita kaya. Kita kaya. Ambil yang banyak. Ibu sudah maksa selama masih hal itu. Sekarang kamu sudah pulang, masak ia nggak minta. Ganti rugi yang banyak? Pelan-pelan, Bu. Ambil emasnya yang banyak. Guci-guci itu nggak ada gunanya. Siap, Bu. Bukankah ini barang persembahan dari kerajaan bawahan? Kenapa bisa ada di kediaman jenderal? Tidak. Barang resmi ada stempelnya. Ini tidak mungkin yang pemberian dari orang dekat. Geng Haoliang sedang main rahasia. Ayah, kalian bicarakan apa? Aku sudah selesai. Ayo pergi. Ayo, cepat pergi. Ayah, ikut ambil sedikit, dong. Ini Geng Haoliang, sialnya kamu ketemu aku. Kamu sial. Hei.
di dunia persilatan yang keras ini. Wajar dong punya trik-trik andalan. Tang Sanqi, tunggu saja pembalasanku. Siapa? Kakak, aku cuma bercanda. Bercanda. Bercanda pakai tusukan pisau begitu. Kak, ini salah paham. Aduh, Aura hitam keluar tak tertahankan. Apa yang terjadi? siapa suruh kau tak mau tunduk pada pangeran ke-8? Ayah, kita harus terus naik ke atas. Lagi pula, aku juga bukan putri kandungmu. Jadi pergilah dengan tenang. Nanti akan kususul ibu, kakak, dan abang untuk menemanimu. Yuer, kau. Gadis tercerdas ibu kota. Ternyata memang terasa nikmat. Tuanku pangeran, kalau aku bagaimana, Haem? Tentu saja kau tetap yang terbaik. Tang Yue? Ternyata kau, Tang Su? Kalau mau salahkan, salahkan saja dirimu sendiri karena kau menghalangi jalanku. Jangan mendekat. Jangan. Kakak. Lepaskan aku. Lepaskan kakakku. Yuer, kenapa kau? Aku, Tang Yuer, akan menjadi orang terakhir dari keluarga Tang yang masih hidup. Pergilah dengan tenang. Ayah sudah menunggumu di bawah sana. Ya ampun, suster pedang pemusnah. Suster apaan? Ibu, aku jenguk kakak. Lain kali saja. Bergaulah yang baik dengan kakakmu. Dia mau membunuhku. Maksud ibu, bergaul baik? Atau bergaul yang baik sampai mengirimku ke alam baka? Aduh, Sanqi. Mana mungkin Yuer membunuhmu? Dia itu sehari-hari menginjak semut pun tidak tega. Iya, tidak tega menginjak karena dia langsung menyiram air. Dan menenggelamkan satu sarang semut sekaligus. Yuer memang anak angkat dan sedikit manja di rumah. Tapi dia cukup penurut. Mana mungkin dia sekejam yang Sanqi tuduhkan? Yuer, pedang siapa ini? Jangan-jangan benar kata kakak. Ibu, apa ibu tega menuduhku? Ini jelas-jelas pedang buat mengupas buah. Sudah kubilang, mana mungkin Yuer membunuhmu? Sanqi. Ibu tahu, kau sangat menderita di kediaman jenderal. Hari-harimu pasti dipenuhi rasa takut dan was-was. Sekarang kau sudah pulang, tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Ibu yang buta ini. Kalau orang yang sangat ia percaya, ternyata hancurkan keluarga, bisa syok sampai mati. Lagi pula, sang penjemput jiwa sibuk meracik. Apa? Yuer akan membunuh seluruh keluarga kita?
Mana mungkin? Ibu, kakak memang sudah lama berselisih denganku. Mungkin dia masih ingat. Aku dulu pernah merebut makanannya. Hanya berebut makanan saja? Dulu, semua uang yang diberikan keluarga Tang untuk Tang Saki dirampas semua oleh Tang Yuer. Parahnya, diam-diam dia ancam tubuh ini. Anak yang menangis itulah yang paling disayang. Tang Yuer hanya perlu pura-pura menangis. Dan semua orang langsung percayanya begitu saja. Satu-satunya hal yang masih bisa disyukuri adalah keluarga Tang ini sebenarnya cukup baik pada Tang Saki. Kalau tidak, keluarga ini sudah tidak layak untuk diselamatkan. Kakak, aku tahu aku bukan anak kandung keluarga Tang. Kakak pasti selalu merasa curiga padaku. Sekarang kakak sudah kembali. Mungkin inilah saatnya aku pergi. Aku yakin, ibu pasti mengkhawatirkanku dan akan mengejarku. Yuer, cepat cegah Yuer. Yuer, kau mau kemana? Ibu, Sanmei, ada apa ini? Barusan Sanki mengira Yuer mau membunuhnya. Padahal Yuer cuma mengupas buah. Sekarang Yuer mengira kita semua membencinya. Jadi dia ngotot mau pergi. Aku panik sekali. Menurutmu bagaimana, Sanmei? Yuer dia. Ibu, kakak pertama, ini mau mengupas buah atau mau menggorok leherku? Soal begini, masih bisa kubedakan, kan? Tang Yuer sekarang hidup sebagai putri bangsawan yang dimanja. Apa sih yang bikin dia tidak nyaman? Mana mungkin dia pergi? Sekarang dia sedang memikirkan pose gantung diri yang mana. Kelihatannya menyedihkan, ya. Meskipun Yuer kadang agak kekanakan, tapi dia tidak pernah gantung diri untuk mengancam orang lain. Tidak mungkin. Yuer tidak akan main-main begitu, ibu. Sanki, Yuer dia gawat. Nona keempat mau gantung diri. Apa yang dikatakan Sanki ternyata benar. Nona, jangan berpikiran pendek. Nona, cepatlah turun. Nona. Nyonya dan yang lain sudah datang. Jangan pedulikan aku. Dan kakak kedua jika ada reinkarnasi. Nona, turunlah. Yuer, apa yang kau lakukan? Jangan bertindak gegabah. Kalau ada masalah, bisa kita bicarakan baik-baik. Pasti kakak ketigamu. Cuma salah paham padamu. Ibu, kakak pertama. Kalian berdua memang dari dulu lebih menyayangi kakak ketiga. Sekarang kakak ketiga sudah kembali. Di kediaman ini sudah tidak ada tempat untukku. Aku hanya ingin, di kehidupan selanjutnya, bisa menjadi keluarga kalian. Nona, masih bengong saja kau? Cepat turunkan dia. Nona, cepatlah turun. Pura-puranya sih meyakinkan. Mari kulihat, hari ini beneran mati. Atau cuma acting doang? Dari nada bicara Sanki, kelihatannya Yuer cuma pura-pura. Kalau ada kehidupan lain, Yuer pasti akan membalas budi kalian berlipat ganda di hidup ini. Nona, jangan bertindak gegabah. Xiancha, ibu pasti sangat cemas. Nyonya, cepat bujuk Nona. Lekas siapkan untukku peti mati berlapis emas terbaik. Ibu, apa ibu takut aku belum mati? Sepertinya ibu percaya begitu saja omongan adik Sanki. Yuer, karena kau begitu ingin memulai hidup baru sebagai ibumu, aku tak mungkin membiarkanmu pergi dengan memalukan, kan? Pikiran licik ibu yang tadinya hilang, akhirnya muncul lagi. Aku mati saja deh. Aku benar-benar sudah mati. Tak kuduga. Harusnya mereka memohon padaku agar aku jangan mati. Lebih baik gantung diri ini dihentikan saja deh. Ibu, kakak sulung. Aku tiba-tiba merasa. Berhubung Yuer sudah begitu tahu diri seperti ini. Kalau begitu, biar aku bantu percepat saja. Bantu aku? Nona. Adik, tarik lidahmu. Mayat itu jelek sekali. Aduh, kalian masih bengong saja? Cepat tolong turunkan dia. Nona. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kakak, apa kau benar-benar ingin membunuhku? Astaga, benar-benar fitnah. Aku tidak bersalah. Ibu, kakak sulung. Kalian saksikan sendiri. Aku cuma berniat baik. Ingin mengantar kepergian Yuer dengan semestinya. Bu, ini sudah keterlaluan. Biasanya kau manja, aku masih toleransi. Tapi sekarang, kau berani ancam aku soal hidup mati. Mungkin selama ini aku terlalu memanjakannya. Ibu, adik bungsu. Kali ini, kamu memang benar-benar salah. Apa-apaan ini? Hanya dengan omongan ringan begitu. Apa masalah ini selesai?
Kalau tahu begini, semalam, aku tak akan ajak mereka gali gudang rahasia jenderal. Benar-benar sudah tidak bisa ditolong. Ibu, ku dengar Sanki sudah bilang begitu. Aku harus menunjukkan sikap tegas. Yue, Ibu. Kalian semua, pergi dari hadapanku sekarang juga. Kuhukum kau, uang jajanmu 6 bulan untuk kakak ketigamu. Terima kasih, Ibu. Melihat Ibu begitu tahu diri, keluarga ini mungkin masih bisa diselamatkan. HMPH. HMPH? Ah. Dulu, Tang Sanki si bodoh itu sudah sampai aku keluarkan dari rumah ini dengan menikakannya. Aku hanya perlu mengurus Tang Su. Aku putri satu-satunya. Mencari cara agar seluruh harta keluarga Tang jatuh ke tanganku, itu mudah sekali. Tapi lihatlah, dasar Tang Sanki sialan, mengacaukan semua rencanaku. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menemui orang itu. Dasar licik tapi tak pintar. Kau mau keluar cari orang? Kenapa tidak pergi malam-malam saja? Kenapa harus siang bolong begini? Jadi ketahuan olehku. Hahaha. Ibu, apa kita perlu mengikutinya? Bukankah itu kurang baik? Ah, jangan bicara sembarangan. Kalau isi hati Sanki itu semuanya benar, maka keluarga Tang akan musnah. Jangan bilang kau mau mengeluh ke sang peracik takdir soal ini. Mulai sekarang, keluarga ini hanya bisa kujaga oleh aku dan dirimu. Ayah dan adikmu tak bisa diandalkan. Ayo, cepat, cepat. Yang Mulia, racun Anda kumat lagi. Minum obatnya dulu. Ah, ini. Percuma saja. Yang Mulia, hamba panggil tabib istana. Cari Tang Sanki. Cepat. Tang Song, hamba segera pergi. Ibu, tunggu aku. Pria ini, kenapa sangat mirip dengan Xuan Yuanlin? Ternyata pangeran ke-8, saudara seayah beda ibu. Tang Yuer ternyata sudah bersama dengan pangeran ke-8. Ibu, itu pangeran ke-8, saudara kandung yang mulia. Satu ibu satu ayah, berani dia mengadakan pertemuan rahasia dengan Tang Yuer? Pangeran ke-8 ini punya niat berkhianat. Ibu, banyak mata mengintai. Ucapan bisa jadi malapetaka. Aduh, rencana berjalan sangat lancar. Rumah tangga menteri sudah bermusuhan dengan rumah tangga jenderal. Selanjutnya, tunggu rumah tangga menteri mendukung. Pangeran ke-8, Geng Haoliang. Dia orang perdana menteri. Dukungan keluarga Tang percuma. Caraku bertindak, tidak perlu kau pertanyakan. Yuer, Ibu, lihat. Mereka bergandengan. Pangeran dan adikku. Tidak wajar. Jangan berisik. Lain kali tak akan kuajak lagi. Yuer, yang kuinginkan bukan hanya rumah tangga menteri, tapi juga sebagian besar kekuatan militer kakak keduamu, Tang Yan, yang dipegang oleh rumah tangga jenderal. Namun, sebagian pasukan di tangan kakakmu adalah pasukan elit. Jika bisa kumiliki, tentu akan membuat proses perebutan tahta ini jauh lebih mulus. Pangeran, tenang saja. Kakak keduaku cukup menyayangiku. Aku pasti akan sering membicarakan kebaikanmu di depan ayah dan ibu. Ah, demi pasukan elit ayahanda dan kakak kedua. Cih. Kalau begitu, Pangeran, apa langkah selanjutnya? Tanam ini di bawah pohon di halaman rumahmu. Nanti, Baginda pasti akan murka luar biasa. Lalu Tang Song akan ditangkap. Ayahku? Apa dia akan baik-baik saja? Tenang saja, aku akan maju saat dia dijatuhi hukuman mati. Aku jamin, Shang Shu akan berutang padaku. Mereka akan sepenuhnya ada dalam genggamanku. Pangeran, kebijaksanaanmu sungguh tiada tara.
Setelah aku menjadi kaisar, aku pasti akan mempersuntingmu. Ibu, mereka berpegangan tangan lagi. Kakak Suer, cepat pergi. Pangeran, bantu aku cari kesempatan untuk menyingkirkan Tang Sanqi. Sesuai keinginanmu. Cuma segini kemampuannya? Mau melawanku? Burung, kemari. Tai, Mencret. Mencret yang parah untuknya. Tang Sanqi, kamu mengendap-endap di sini. Sedang apa? Tak bagus. Pangeran, Yuer mohon pamit duluan. Kamu. Pedang itu sudah kupakai bertahun-tahun dan tak pernah patah. Tang Sanqi bisa mematahkannya begitu saja. Sanqi, jangan-jangan sejak meninggalkan kediaman jenderal, kamu sudah gila rindu pria sampai jadi tukang intip di jalanan ya? Kurasa, sejak aku pergi dari kediaman jenderal, sudah lama tak ada yang menampar pipimu dengan bedak ya? Kamu, mau tambah lagi? Tang Sanqi, ku beritahu ya, aku ini putri Perdana Menteri, statusku lebih mulia darimu. Kalau ketemu aku, selain harus memberi hormat, kau juga harus memanggil Nona Ran. Benar. Memang begitulah seharusnya. Aduh. Gatal banget sih, baru dikasih pujian dikit udah sombong. Jenderal, apa kau baik-baik saja? Nyebut Ran Xiao Jie lagi. Aku ini putri kediaman Perdana Menteri. Halah, putri kediaman Perdana Menteri. Jenderal. Tang Sanqi, aku ini jenderal. Kalau hari ini aku tidak memberi pelajaran, kau kira aku ini cuma benalu pemalas. Hei. Jenderal, Anda tak perlu berperang dulu. Lepaskan aku. Jenderal, kau baik-baik saja? Aku ini temperamennya buruk, suka kalap. Dan kalau lagi kalap, aku suka bikin orang cacat. Kau seharusnya bersyukur. Raja akan datang di hari perceraian kita. Kediaman jenderal itu belum tentu ya? Kau. Tang Sanqi, kau ini kelewat batas. Aku pasti akan ceritakan semua kejadian ini. Semuanya pada ayah, biar ayah laporkan pada baginda raja. Ada masalah sedikit-sedikit lapor ayah. Kalau kau memang mampu, lalu lawan aku dong. Ayo. Kau. Nona Tang. Akhirnya kutemukan juga. Itu prajurit dong? Tang Sanqi, kau tamat. Ayo, bangunkan jenderal. Kita bisa langsung minta prajurit dong untuk bawa kita menghadap raja. Baik. Iyalah, Nona Tang, kamu ini. Cepat ikut aku. Kenapa? Bukan, prajurit dong. Ini. Prajurit dong, jangan hina jenderal. Kau, minggirlah. Nona Tang, cepat ikut aku. Jenderal, kenapa pengawal dong? Kenapa dia membawa pergi Tang Sanqi? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Aku akan segera mengirim orang untuk menyelidiki ke istana. Mungkinkah Tang Sanqi ini kenal baik dengan Yang Mulia? Aku tidak percaya. Aduh. Cepat cari tabib. Cepat, ayo berangkat. Nona Tang, cepat. Apa yang sebenarnya terjadi? Aduh Nona Tang, Yang Mulia kambuh keracunannya lagi. Kambuh ya biar saja. Apa hubungannya denganku? Nona Tang, hanya kau yang bisa selamatkan Baginda. Menyelamatkan raja manusia itu tidak ada untungnya. Lagi pula, masa aku bisa seenaknya mengikat dan mempermainkan dia? Cari tabib istana saja. Aku bukan penyelamat. Nona Tang, Yang Mulia sudah berpesan, posisi terserah pilihanmu. Nona Tang. Aku duluan. Nona Tang, kita tidak pergi bersama? Kau tidak punya token,
tidak akan bisa masuk ke istana. Yang mulia, ada monster. Bukannya katanya keracunan? Jangan-jangan aku terlambat? Apakah orangnya sudah meninggal? Yang mulia, kita tidak akrab. Begini kurang pantas. Tidak akrab? Kau dan aku sudah melakukan hubungan suami istri. Apa kau sekarang mau pura-pura tidak mengenalku? Sungguh, tiap jumpa dia, gejala racunnya mereda. Yang mulia, bukankah katanya posisinya? Terserah aku. Bagaimana bisa kau lakukan itu? Yang mulia, kalau ku bantu, apa untungnya buatku? Cepat, cepat. Yang mulia minta air diganti. Ayolah, cepat semuanya. Cepat, ganti air untuk yang mulia. Ayah, lihatlah dia. Seorang wanita yang sudah ditelantarkan. Tapi dia bisa memukuli seorang jenderal sampai seperti ini. Jenderal itu kalah dari seorang wanita. Tidakkah kau takut dipermalukan jika ini tersebar luas? Dia sudah lama bertingkah aneh, Perdana Menteri. Tenaganya sangat besar dan mengejutkan. Ayah harus membela kami. Hancurkan kesombongan keluarga Shangshu itu. Dasar keluarga Shangshu, sungguh keterlaluan. Aku, Ran Xiaoxiong, bukan orang yang bisa ditindas semena-mena. Geng Hao Liang. Masih ada sisa barang persembahan lama? Masih ada. Kita harus beri pelajaran keluarga Shangshu. Cari kesempatan untuk mengirim semua barang ini ke kediaman Shangshu. Sisanya biar kurus. Terima kasih. Lagi pula, setelah kau menikah dengan Xiao Men, kita sudah menjadi satu keluarga. Tak perlu sungkan. Tang Sanqi, kau hina aku, kau injak-injak aku. Kali ini, aku akan menghancurkan seluruh keluarga Tang kalian. Ku dengar, semalam yang mulia bercinta. Semalaman, air diminta ganti sampai 18 kali. Gadis dari keluarga mana yang begitu beruntung, ya? Apa? Salam, Ibu Sui. Salam, Pangeran Ke-8. Siapa yang menarik hati yang mulia? Hamba tahu, semalam yang mulia bercinta. Tapi siapa wanita itu, hamba tidak tahu. Cukup. Jangan bergosip lagi di istana. Baik, yang mulia. Ibu Suri, bukankah kau bilang dia tidak bisa menyentuh perempuan? Bagaimana kalau dia meninggalkan keturunan di istana? Lauba, kau ini terburu-buru sekali. Aku sudah berjaga siang malam. Pernahkah kau lihat ada selir yang bisa meninggalkan keturunan? Apa kau tidak percaya pada Ibu Suri? Ibu Suri, kau terus menyuruhku menunggu, dan menunggu. Sudah berapa tahun aku menunggu? Xuan Yuanlin, dia masih hidup. Diam! Istana ini penuh mata dan telinga. Beraninya kau bertindak selancang ini. Sudah! Aku akan pergi melihat sendiri. Pelacur penggoda yang berhasil membuat Lao Si mabuk kepayang itu. Siapa sebenarnya dia? Mau kabur? Yang mulia, apa kau tidak mau bangun? Aku istirahat sebentar lagi. Yang mulia, suaramu itu habis makan berapa butir es batu? Bukankah ini gara-gara kau? Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pulang dulu. Tidak boleh. Siapa yang tahu kalau aku bisa kumat lagi kapan saja. Kau tinggal di istana saja untuk sementara waktu. Yang mulia,
Hubungan kita hanya cinta satu malam. Jangan bilang kau benar-benar jatuh cinta padaku. Aku. Jangan cinta padaku, takkan berakhir bahagia. Aku ini cuma legenda. Apa sih yang ada dalam otakmu itu setiap hari? Lin Ibu Suri datang. Kakak, Ibu Suri, kenapa kau datang? ku dengar kau bersama seorang perempuan tadi malam. Entah perempuan yang mana itu. Aku hanya ingin datang dan melihatnya. Lagi pula, posisi permaisuri sudah lama kosong. Tapi perempuan ini, dia melihatku datang. Dan tidak juga keluar memberi hormat? Keluarlah. Tang Sangki, oh Tang Sangki. Bagaimana menjelaskan pada Ibu Suri dia hilang? Anakku, di mana dia? Dia sudah pergi dari tadi. Lain kali ada kesempatan. Hamba pasti akan membawanya untuk bertemu Ibu Suri. Kakak, kau ternyata bisa juga menyembunyikan perempuan. Kau, Yang mulia, ada masalah besar. Penasihat kerajaan datang menuntut keluarga Shangshu. menuntut keluarga Tang. Bahkan membawa segulung surat pengakuan berdarah. Rupanya jadi kaisar sama sekali tidak enak. Cuma emasnya lebih banyak sedikit. Aku baru sehari tidak pulang. Kenapa seluruh kediaman Shangshu diselimuti aura kematian begini? Mereka menjebak kediaman Shangshu. Jangan-jangan di bawah kediaman ini tersimpan harta karun? Wah, bukankah ini adikku yang cengeng dan cuma bisa merengek minta gantung diri itu? Tang Sangki sialan. Kakak. Aku hanya kurang pikir waktu itu. Aku cuma hilaf sesaat. Ngapain kau mengendap-endap di sini? Jangan-jangan kau menyembunyikan sesuatu? Kakak, apa yang kau katakan? Aku cuma kebetulan lewat saja. Sanki. Yuer. Ayah. Hahaha, masih bisa ketawa. Dahimu sudah dipenuhi aura hitam kelam. Sial besar. Harusnya tidak mungkin. Aku terus mengawasi UR dari kejauhan. Dia tak sempat menanam apapun. Kenapa masih ada krisis? Sanki, jangan khawatir. Akhir-akhir ini ayah memang jarang menemanimu. Nanti kita sekeluarga pergi bersama. Bagaimana? Asyik, ayah. Pesta kembang? Sepertinya bukan untuk menikmati bunga. Malah kita yang ditaburi bunga di kuburan sendiri. Ayah, jujur saja. Dalam 2 hari terakhir di sidang pagi. Bagaimana sikap yang mulia terhadap ayah? Baik-baik saja. Baik apanya? Kau pikirkan baik-baik. Apa belakangan ini kau punya musuh baru? Istriku, sungguh tidak. Kalau harus sebut siapa yang tersinggung. Hanya geng Hauliang saja. Sanki. Menurutmu, mungkinkah keluarga jenderal akan balas dendam pada kita? Ibu. Kita keluarga terpandang. Pihak keluarga jenderal tidak akan berani bertindak gegabah. Ibuku lebih pintar. Keluarga jenderal bersekongkol dengan keluarga Perdana Menteri. Mereka sudah mengadu ke istana. Ayah mungkin tak bisa lolos. Seluruh keluarga Tang akan kena imbasnya. Tenang. Aku pejabat jujur, tak pernah ambil uang haram. Mustahil ada orang yang bisa menjatuhkanku. Sanki, kau ini paling cerdas. Ayahmu ini sedikit naif. Kau pasti tahu kan? Istriku, mana pantas mengatakan suaminya naif? Sudahlah. Kalau ku bilang harus selamatkan keluarga, berarti harus. Aduh, cepat ke gudang. Ayah, ini bagaimana? Aku kan belum melakukan apa-apa. Jangan-jangan ini suruhan pangeran ke-8?
Geng Haoliang, kau lagi ya? Menteri Tang, maaf, terpaksa aku lakukan ini. Geng Haoliang, apa maksudmu ini? Membawa banyak pengawal, mengepung kediaman keluarga Tangku? Kau sungguh menganggapku tidak berdaya, Menteri Tang? Kali ini kau salah sangka padaku. Perintah? Perintah siapa? Tentu saja perintah Baginda Raja. Baginda Raja. Xuan Wei, kurang ajar kau. Tadi malam minta disembuhkan, sekarang malah bawa orang. Mau menggeledah rumahku. Menyembuhkan racun untuk Baginda? Tang Song, ada yang melaporkanmu. Berkonspirasi dengan pihak asing dan menjebak pejabat setia. Baginda, hamba difitnah. Tang Song, lihat apa ini? Surat darah? Dan ini dari keluarga para prajurit yang gugur di medan perang? Bukan cuma itu, ada juga surat darah dari rakyat kota ini. Katanya, ayah pejabat korup menggelapkan uang bantuan bencana. Omong kosong. Baginda, hamba difitnah. San Qi, mana mungkin hamba berkonspirasi dengan pihak asing, apalagi mencuri sepeser pun uang istana. Ayahku pejabat jujur. Tang Song, kau tahu? Orang-orang yang menyerahkan surat darah ini, akhirnya bagaimana nasib mereka? Entahlah, mereka semua mati bunuh diri di hadapan Baginda. Entah surat darah itu asli atau palsu, yang pasti mereka tewas di hadapanku. Jadi, mohon Tuan Menteri tak memaklumi keputusanku. Kenapa tadi aku tak dengar nasihat San Qi? Tak kusangka mereka kali ini ingin memusnahkan seluruh keluarga Tang. Baginda, aku, Tang Song, seumur hidupku hidup bersih. Aku siap diselidiki. Baik, aku setuju. Kalau keluarga Tang terbukti tak bersalah, akan kubongkar semuanya dan seret pelakunya. Tapi, kalau keluarga Tang bersalah, kami semua siap mati bersamamu. Istriku, Sudah kukatakan, jangan terlalu polos. Ayah, kalau ayah sekutu asing, katakan saja. Aku masih belum puas hidup. kau. Ini ulahmu, kan? Aku tak paham maksudmu. Tang San Qi, meski kau dan aku dulu punya hubungan spesial, tapi aku bukan orang yang berhati lembut. Apalagi membiarkan seorang pengkhianat yang menjual negeri ini. Baik, selidiki saja. Kalau tak ketemu buktinya, Baginda harus beri keadilan pada kediaman menteri ini. aku kabulkan. Baginda, masih di sini? Tidak bisa. Seumur hidupmu jujur dan lurus, apa yang kau takutkan? San Qi, apa kau punya cara? Buat apa, tanya dia? Apa yang bisa dia lakukan? Benar kata Tang Yuer, aku memang tak punya cara. Jenderal, petinya sudah ditemukan. Meski korupsi, jangan taruh di situ. Di dalam rumahmu. Kau begitu percaya diri, tidak akan ada yang memeriksamu? Peti ini masih baru. Ini bukan barang dari rumahku. Bukti sudah ada di depan matamu. Basah semua. Apalagi yang bisa kau katakan? Ayah, mereka tidak peduli peti itu punya siapa. Begitu barang itu muncul di kediaman kita, kita sudah bersalah. Benar. Ini. Ayah, bagaimana ayah bisa melakukan ini? Kapan ayah pernah korupsi? Korupsi saja sudah buruk, tapi kau tidak pernah memberiku bagian. Diam kau. Bagaimana ini? Apa sekarang masih ada kesempatan untuk menghubungi Pangeran ke-8? Yang mulia dalam posisi sulit. Kalau saja hubungan ini tidak ada kaitannya dengan Tang San Qi. Yang mulia pasti sudah membukanya. Omong kosong. Yang mulia, buka saja peti itu.
biar dia tidak bisa berkutik. Buka petinya. Menteri Tang, kamu tidak layak jadi pejabat kerajaan. Bawa pergi seluruh anggota keluarga Tang. Yang mulia, Anda. Jenderal Geng, kau pasti kecewa berat ya? Buka matamu lebar-lebar, dan lihat. Mustahil, di mana piala kaca itu? Kenapa semuanya berubah jadi batu? Sejak kapan mengoleksi batu bisa dianggap bersekongkol dengan bangsa asing? Apa kau lupa, dulu ke zaman jenderal, kami rampas habis-habisan. Tapi waktu itu, bukankah piala kacanya masih ada? Kenapa semuanya berubah jadi batu? Hahaha. Kalau tahu begini, dulu di dalam peti itu harusnya kuisi ular berbisa. Siapa yang buka, langsung digigit. Yang mulia, mohon kebijaksanaan Paduka. Tidak mungkin. Pasti ada. Apa kau yang melakukan semua ini? Jenderal Geng, apa maumu pada keluarga Tang? Yan Er, kenapa kau pulang? Ibu, belakangan aku menyelidiki banyaknya rakyat yang hilang di kota. Aku hampir temukan petunjuk penting soal kasus itu. Tapi Kaisar tiba-tiba datang untuk menggeledah. Jadi aku pun pulang. Banyak orang hilang secara misterius? Tuanku, anak buah Jenderal Geng, Wu Yi, menculik rakyat jelata yang mengungsi ke ibu kota. Omong kosong. Lanjutkan. Tiap pengungsi di ibu kota selalu hilang. Satu orang tiap keluarga. Pasti direncanakan. Kakak kedua ternyata bisa diandalkan. Ah, sayang sekali. Kakak kedua yang begitu baik akhirnya mati dihakimi masa. Mati dihakimi masa. Di mana Wu Yi? Bawa masuk. Katakan. Kemana kau bawa orang-orang itu? Yang mulia, jangan percaya fitnah ini. Itu bukan ulahku. Aku khawatir, sandiwara hari ini memang sudah disiapkan khusus untuk keluarga Tang kami. Sayangnya, ada yang ceroboh hingga terbongkar kedoknya. Dasar bodoh. Cuma modal otot, beraksi saja tidak tahu cara membersihkan jejak. Sekarang terpaksa kita korbankan dia. Jenderal Geng, apa sebenarnya maksud semua ini? Cepat bicara. Jenderal, hamba. Siang malam ku jaga, malah pencuri rumah sendiri. Ternyata ada pengkhianat busuk sepertimu di sisiku. Matilah kau. Yang mulia. Kau. Jenderal Geng, kenapa buru-buru membuka mulutnya? Takut identitasmu terbongkar? Omong kosong. Abaikan omong kosong itu, biarkan mereka sendiri saja. Yang mengatakannya padamu? Apa? Bicara langsung? Tapi, mereka, semua sudah mati. Mana mungkin bisa bicara? Gayamu seolah kau bisa menghidupkan orang mati. Aku memang tak bisa menghidupkan orang mati. Tapi, aku bisa membuat mereka buka suara sendiri. Sungguh? HM. Sang penimbang jiwa, pinjam penamu. Dengan kekuatan langit dan bumi, wahai arwah, bersaksilah. Atas perintahku, bangkit. Apa yang kau lakukan? Aku hanya memberi kesempatan pada yang mati untuk buka suara. Adik perempuan. Yuer, Dia. dia bukan putri kandung kami. Inilah saatnya kau sadar. Tak perlu lihat lagi. Kau sudah mati. Dan orang yang kau rindukan, sang jenderal itulah yang membunuhmu. Jenderal, kenapa kau tega melakukan ini padaku? Wu Yi. Katakan semua yang kau tahu. Jika tidak, aku pastikan. Meski sudah mati, rohmu tak akan bisa kembali ke tanah. Geng Haoliang, kau berlaku keji padaku. Jangan fitnah aku.
Wui, cepatlah mengaku. Baginda, dialah yang menyuruhku menculik para pengungsi kota. Untuk menjebak istana Shangshu, dialah yang menyuruhku menyandra satu orang dari setiap keluarga pengungsi. Lalu mengancam mereka untuk mengajukan gugatan. Siapa yang menolak, akan kami bunuh seluruh keluarganya. Kau memfitnah. Omong kosong. Kembalikan nyawaku. Baginda, kembalikan nyawa kami. Minggir. Jangan mendekat. Semua ini palsu. Pasti palsu. Jangan mendekat. Ayah mertua. Tuan Perdana Menteri, selamatkan aku. Kau kan calon ayah mertuaku. Selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Siapa calon ayah mertuamu? Tak kusangka kau punya ambisi sebuas itu. Begitu keji dan licik. Aku tak akan pernah menikahkan putriku dengan orang sepertimu. Tuan Perdana Menteri, kau jelas-jelas. Jelas apa? Kalau berani bicara sembarangan, aku yakin mayatmu akan berakhir di dalam perut anjing liar. Sial, tamatlah riwayatku. Kok bisa begini jadinya? Baginda, sandiwara konyol ini harus segera diakhiri. Prajurit, seret geng Hao Liang ke penjara istana. Hukuman pancung setelah musim gugur. Baginda, ampuni aku. Lepaskan aku. Baginda. Sanki, lalu bagaimana dengan orang-orang ini? Mereka ini, ada yang belum tiba waktunya. Kemana mereka akan pergi? Alam baka yang memutuskan. Ini dupa penuntun. Ikuti asapnya, kalian akan temui reinkarnasi jiwa. Bagus sekali. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak. Paduka, sebaiknya kau juga pergi sekarang. Aku tulus, kau balas surat darah ancaman nyawaku. Cepat pergi sana. Bawa sial. Aku ini putra langit. Aku ini bapakmu. Dengarkan, bapakmu akan hitung sampai 3. Aku. 1, 2, 3. Kang Sangki, kau sungguh kurang ajar. Dia itu. Perdana Menteri, apa aku sudah mengizinkanmu bicara? Kenapa Paduka membela Tang Sanki? Jangan-jangan mereka berdua. Tenang, aku sendiri yang akan mengusut rumah ini. Cepat pergi. Hamba mengantarkan kepergian Paduka. Sanki, Bagaimana ini? Mereka juga tahu aku bukan Tang Sanki yang sebenarnya. Tapi dengan hasil seperti ini, akankah mereka bisa menerimanya? Aku sudah berjanji pada Tang Sanki. Aku akan bantu melindungi keluarganya. Sanki. Untunglah masih ada kamu. Ibu, Ah, kamu jadi jelek sekali begini. dasar kau bocah ingusan. Ibumu ini paling cantik sedunia. Hei, jangan kabur. Kalian, apa tidak ada yang peduli padaku? Urus saja sendiri sana. Ah, Gampang banget pingsan. Adik bungsu lumayan baik padamu. Jangan terlalu takut. Memang baik. Di akhir kisah, saat kau dipukuli sampai mati, dia bahkan tidak melihat musias, malah berdiri di samping, menyuruh mereka memukul lebih keras. Adik ketiga, pasti ada salah paham di antara kalian. sekarang dia pingsan lagi. Bagaimana ini? Gampang. Satu tusukan, dijamin langsung melek. Tunggu dulu. Kakak kedua, Adik ketiga, lebih baik kau pulang saja dulu. Adik ketiga itu bermaksud baik. Kenapa sikapmu begitu? Kakak pertama, bukankah sudah jelas? Dia itu sudah bukan adik ketiga kita yang dulu. Baik atau buruk, belum bisa dipastikan. Tapi adik bungsu, kita yang membesarkannya. Tidak mungkin sejahat itu hatinya. Tapi kalau bukan karena Sanki hari ini, kita. Kakak pertama menolong kita, tapi siapa tahu nanti dia akan baik atau buruk? Lagi pula, suara hati itu tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Dibandingkan Sanki yang sekarang ini,
Aku lebih memilih percaya pada adik yang kita besarkan sejak kecil. Apapun katamu, aku yakin Sangki orang baik. Kalau kau tidak percaya, tanggung sendiri risikonya. Begitu ingin membunuhku, ya? Yang mulia, ini kamar tidur seorang gadis loh. Masuk seenaknya. Apa kau tidak takut dilihat orang lain? Masih marah soal kejadian tadi siang? Mana berani. Lagi pula, aku kan gak bisa mati. Buat apa marah-marah? Aku penguasa, harus bantu rakyat yang susah. Aku pasti dahulukan. Meski itu ayahmu sendiri. Asal dia bersalah, akan tetap aku hukum. Iya, Yang mulia memang yang terhebat. Semua keputusanmu selalu paling bijaksana. Kok nadanya nyindir gitu? Emangnya kenapa? Cium aku, dong. Cium aku. Cium yang kuat. Sekali tak cukup, 100 kali. Lihat siapa aku sebenarnya. Kupikir aku Tang Sangki ini gampang ditindas? Kamu senyum-senyum apa? Ada yang lucu? Harusnya kau paksa pegang tanganku, lalu cium sampai puas. Cuma bisa senyum, dasar pengecut. Tak bisa dibentuk. Minggir. Aku mau tidur. Nah, gitu dong. Cium aku, cium yang kuat. Anak ini ngerti juga. Coba dia mau buka baju sendiri. Terus ikat dirinya di tiang ranjang. Ah, enggak. Mikir apa sih, Tang Sangki? Jaga sikap dong. Kamu ini kan orang baik-baik yang jaga sikap. Enak dipegang? Lumayan. Ah. Gak enak, ya? Kan cuma pegang dikit. Sini, berani-beraninya balas. Buka bajunya sendiri gitu? Pamerin otot perutmu itu? Katanya yang paling keren itu six pack ABS. Pendatang baru di alam bakat dulu, pada kurus kering semua. Kurus krempeng kayak tongkat bambu. Yang mulia, jangan coba-coba goda putri rendahan ini. Gak akan mempan. Lepas, dong. Lepas. Terus tiduran di ranjang sana. Soal kejadian hari ini, aku minta maaf. Tidak perlu. Coba lihat ke belakang. Ah. Nafsu adalah kehampaan, biar aku masuk api penyucian. Aku sudah tak tahan. Lanjut cerita ini bisa kena banet. Penangkapan Geng Haoliang sebenarnya sebuah berkah. Apa maksud Ibu Suri? Perdana Menteri juga mulai bertingkah. Dia mau merayu jenderal, tapi jenderal malah ditangkap duluan. Lagi pula, ini membantumu menyingkirkan duri dalam daging. Benar-benar sebuah berkah. Apakah aku perlu merayu sang Perdana Menteri? Ambisi orang itu terlalu besar. Kamu tak bisa kendalikan. Tapi sebentar lagi, untuk pesta bunga ini, aku sudah menyiapkan banyak anak buah. Beri ibu sedikit waktu lagi saja. Tahta ini memang sudah seharusnya menjadi milikmu. Dan pastikan kau selidiki siapa sebenarnya perempuan yang selalu bersama Kaisar akhir-akhir ini. Aku mengerti, Ibu Suri. 2 hari lagi adalah pesta bunga. Apakah anak buah ibu sudah cukup? Tenang saja. Pesta bunga kali ini, kalau bisa menyingkirkan Lausi, itu akan jadi pesta yang sesungguhnya. Kalaupun gagal, tidak apa. Artinya kita perlu menunggu sebentar lagi saja. Ibu Suri, ada satu hal lagi. Aku menginginkan putri sulung keluarga Tang. Kalau kau suka, tentu akan ibu puaskan keinginanmu. Aduh, ayah. Ayah harus selamatkan sang jenderal. Aku benar-benar mencintai sang jenderal. Dia gagah perkasa.
Pemberani tanpa tanding. Tapi sayang otaknya itu dangkal sekali. Hah? Kali ini, kalau bukan karena reaksi ayah yang cepat, kita hampir terseret. Masih mengaku. Nona bangsawan, sebentar lagi kau tahanan rendahan. Masa iya sih? Apa maksudnya masa iya? Ah, sudahlah. Begini saja, beberapa hari lagi akan ada pesta bunga. Kau harus cari cara untuk mendekati pangeran ke-8. Pangeran ke-8. Pangeran ke-8 tampak playboy, tapi penuh siasat. Di pesta bunga nanti, kau harus bisa menggaet pangeran ke-8. Kalau perlu, kau harus rela memberikan tubuhmu. Tidak, aku tidak mau. Aku cuma mau menikah dengan sang jenderal. Anak durhaka. Dasar. Makin besar makin melawan. Adik ketiga, ada orang di kamarmu. Kakak pertama, tidak ada orang. Hah? Tidak ada orang di kamarku. Ya. Wanita itu menyebalkan sekali. Sudah kusuruh pergi cepat-cepat, malah ngotot tidak mau. Astaga, suami kakak keluar dari kamar adikku setiap hari. Adik ketiga. Di pesta bunga hari ini, kudengar akan banyak pejabat tinggi. Bangsawan ibu kota datang, Ibu Suri juga hadir. Kita bersiap-siap dulu lalu pergi. HM. Pangeran ke-8 datang. Aku harus lebih cantik. Setelah siap, kita langsung berangkat saja. Lihatlah bunga peoni itu, mekarnya indah sekali. Hanya saja, ya, bunga ini memang mekar dengan cantiknya. Ibu Suri. Bunga punya 1000 pesona. Hamba akan carikan. Lebih banyak bunga lagi untuk Anda nikmati. Ibu Suri, ini pangeran ke-8. Pangeran ke-8 tampak gagah, tapi dia menyiksa kakak. Dia sama sekali tidak punya belas kasihan. Bukankah pangeran ke-8 menyukaiku? Kenapa dia malah membantu Tangsu? Jangan-jangan, wanita di lukisan di kediaman pangeran ke-8 itu bukan aku. Lihat, mirip bukan? HM? Ini lukisan tangan pangeran sendiri. Sepertinya pangeran ke-8 juga tidak begitu menyukaimu. Apa maksudmu? Aku bahkan tidak kenal pangeran ke-8. Sebenarnya kita semua paham. Apa pangeran ke-8 tulus padamu? Coba saja. Aku benar-benar tidak mengerti maksudmu. Ah. Sudahlah. Kalau pura-pura tidak mengerti, ya sudah. Pangeran ke-8 malah ajak kakak lihat bunga. HMTH. Semua bunga ini hadiah dari pangeran. Bagaimana menurutmu? Sialan. Seorang Tang San Qi. Seorang lagi Tangsu. Kenapa? Kenapa mereka selalu saja merebut milikku? Tidak bisa. Pangeran ke-8 harus jadi milikku. Suer, Yang mulia, sebaiknya panggil hamba Tangsu saja. kau tahu betul pangeran ini menaruh hati padamu. Kenapa kau sengaja menjauh? Hamba sudah berisi hati. Mohon cari yang lain, yang mulia. Ada orang yang kau sukai? Siapa? Andai saja adik Sanki ada di sini. Bagaimana ini? Cari alasan? Jangan-jangan tidak bisa mengelak lagi? Nona Tang, kau lihat. Orang yang hamba taksir adalah dia. Aku. Nona Tang, ada apa ini? Sudah kubilang berapa kali? Panggil namaku saja. Bantu aku. Kalau aku membantu kakaknya Tang San Qi, aku diam-diam membantu yang mulia soal gaji. Bukankah harusnya ditambah? Ah. Sudah kubilang berkali-kali, aku belum melamar ke keluarga Tang. HMPH. Maaf, Pengawal Dong,
Terima kasih banyak. Tidak masalah. Ah, Bagus, bagus, bagus. Benar-benar jatuh mendadak yang canggung. Hati-hati. Silakan diminum. Kau juga mau? Yang mulia, kaget bisa bikin orang mati. Tahu? Aku sudah berdiri di sini dari tadi. Kaulah yang terlalu serius. Dong Deheng itu keturunan pejabat setia. Kalau dia cocok dengan kakakmu, lumayan juga, bukan? Gajinya sebulan cuma berapa sih? Yang mulia, kalau dia bersama kakakku, aku orang pertama yang tidak setuju. Kecuali apa? Kecuali yang mulia memberinya lebih banyak. Naikkan sedikit gajinya. Lin Ibunda Ratu. Dia benar-benar ibunda Suri Baginda, ya? Tentu saja. Ibu kandung. Tapi tunggu, aku ingat terakhir kali aku lihat. Pangeran ke-8 dan Xuan Yuanlin. Itu bukan dari rahim yang sama. Mereka bukan saudara kandung. Apa yang kau bicarakan? Apa aku bicara sesuatu? Mana mungkin aku, bukan anak Ibunda Suri? Baginda memang anaknya. Ibunda Suri, hamba putri ketiga dari keluarga Tang. Tang Sanqi. Xuan Yuanlin tak pernah dekat dengan perempuan. Tapi tadi dia bercengkrama akrab dengan Tang Sanqi. Jangan-jangan selama ini perempuan yang dikencani Xuan Yuanlin itu dia? Apa hubunganmu dengan Geng Haoliang? Si mantan suami buta. Dulu, tak peduli berapa banyak gadis cantik yang kucarikan. Xuan Yuanlin tak sedikit pun tertarik. Sampai ku cekoki dia ramuan itu. Jangan-jangan dia bukan tak suka gadis, tapi suka istri orang lain? Astaga. Gila. Ternyata sungguhan bukan anak kandung. Xuan Yuanlin itu anak dari permaisuri sebelumnya. Saat itu, Ibunda Suri masih seorang selir. Demi merebut tahta. Di malam permaisuri melahirkan, dia berbuat licik hingga wafat. Dia merebut Xuan Yuanlin dan mengakuinya sebagai anaknya sendiri. Jadi malam itu, semua orang mengira sang selir melahirkan anak kembar. Dan permaisuri malang yang wafat, tak akan ada yang tahu identitas asli Xuan Yuanlin. Mana mungkin? Kalau begitu, racun di tubuhku. Pas racun itu, Xuan Yuanlin tak sembuh. Dikerjai ibu kandungnya sendiri tiap hari. Mana mungkin sembuh? Untung saja, dia bertemu denganku. Yang mulia. Sudah jelas sekali, Kaisar sangat menyukaimu. Lebih banyak orang yang menyukai yang mulia. Baiklah, Bunda suka gadis ini. Jujur dan terus terang. Liner, posisi permaisuri sudah lama kosong. Jika kau benar-benar suka. Hamba mengerti. Baiklah, Bunda akan lihat-lihat ke sana dulu. Ratu tua pergi, itu tandanya dia siapkan pembunuh. Tak kusangka, meracuni saja tidak cukup. Dia untuk langsung membunuh Xuan Yuanlin. Oh, yang mulia. Apa yang dikatakan Tang Sanqi? Belum tentu benar. Kita harus menyelidikinya lebih dalam dulu. Ibu Suri pergi untuk beri waktu bagi pembunuh itu untuk bergerak. Awas, Yang mulia. Ada pembunuh? Hati-hati, Liner. Hati-hati, Liner. Lindungi Ibu Suri dan Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Tetap dekat denganku, aku akan melindungimu. Yang mulia, apa mungkin bahwa berada di dekatmu justru tempat yang paling berbahaya? Awas, Pergi, mainlah, atau kutambah namamu di daftar ke dalam kitab kematian juga. apa itu? Apa mataku salah lihat? Bukankah itu binatang surgawi kuno? Monster. Ada monster. Apa-apaan ini? Ada monster. Lari. Kau ikutlah bermain-main dengan mereka.
Wanita ini mencurigakan. Aku akan membunuhmu. Cepat pergi. Dengan perintah darurat, datanglah. Apa ini? Arwah gentayangan, ku minta tolong mereka beres-beres. Agar reinkarnasi mereka lancar. Tenang, kecuali kau. Ibu Suri, anak buahnya, dan para pembunuh. Berbaju hitam itu, tak ada yang bisa melihat mereka. Hantu, dasar perempuan-perempuan hina. Kak, kau? Ibu Suri, kulitmu lumayan juga ya. Yang mulia, Ibu Suri sangat terkejut. Anda harus menemaninya di sini. Temani selama 3 hari, pasti Ibu Suri akan siuman. 3 hari? Jangan-jangan Ibu Suri malah siuman, tapi yang mulia malah mokat. Hanya perlu yang mulia temani, Ibu Suri pasti akan bangun. Tabib, jangan asal bicara. Keterlaluan. Hei, kau ini tabib. Atau aku ini tabib? Aku dulu itu dokter hewan. Kau punya cara? Tentu saja. Hahaha. Aduh, Ah, jangan. Jangan lakukan itu, Yang Mulia. Dia tidak paham medis. Ini berbahaya. Kau kan memang tidak bisa mengobati. Jangan cari gara-gara. apa kau punya cara lain? Tidak ada. Kau sudah melahap habis diriku. Kau harus bertanggung jawab padaku. Dasar laki-laki perayu yang menyebalkan. Baiklah. Kalau begitu, waktunya mengeluarkan senjata rahasiaku. Ini, Maaf, kau tidak boleh lihat. adik ketiga. Apa itu? Yang Mulia, itu kelihatannya hitam dan bau sekali. Ada tulisannya di mangkuk itu. Apa hitam dan bau? Ini aku yang meracik sendiri. Wanginya semerbak, tahu. Coba 1 teguk saja. Lupakan semua masa lalumu, cukup 1 teguk. Ayolah, 1 teguk saja. Aku tidak mau. Bau. Ramuan pelupa. Ramuan buatanmu? Namaku Tang Sanki. Semua orang memanggilku Sang Peracik Takdir. Ibunda Suri. Hamba ucapkan selamat, Yang Mulia Ibunda Suri. Siapa kau? Yang mulia, dia putra kandung dan kaisar kita. Beliau sangat hebat dan perkasa. Ibu sungguh beruntung. Benarkah? Kenapa aku sama sekali tidak bisa mengingatnya? Yang mulia, ibu terjatuh dan terluka di kepala hari ini. Sekarang semuanya sudah tidak ingat. Kalau begitu, lihat ini. Lihatlah. Demi menyelamatkan ibu, dia terluka separah ini. Kalau bukan karena pangeran ke-8 itu. Ah, keterlaluan. Adik ketigaku benar-benar sudah gila. Heh, Namamu? Xuan Yuan Lin. Anakku apa sakit? Apa itu ulah? Pangeran ke-8 terkutuk itu. Apa yang sudah dia lakukan padamu? Begitupun jadi. Berani-beraninya dia menyentuh putraku satu-satunya. Ibunda, aku tidak apa-apa. Benar sekali kan? Lihat sendiri, ibu sampai pingsan di sini. Di mana dia? Kemana dia? Dia bahkan tidak datang menjenguk ibu. Bajingan, enyahkan. Aku tidak butuh kunjungannya. Benar, kita tidak butuh. Entah kemana dia pergi. Bermain malam-malam begini. Kakak kedua, apa kau lihat kakak pertama pergi kemana tadi malam? Setelah mereka dijebloskan, aku tak lihat lagi.
Gawat, kakak pertama dalam bahaya. Hah? Tuanku, apa hanya bersamaku saja tidak cukup? Meski aku tidur dengan 100, 1000 orang sekalipun. Hatiku hanya untukmu seorang, sayangku Yuer. Tunggu aku di sini. Pangeran ke-8, jalan masukku ke istana. Meski dia sudah tidur dengan 100 orang, itu bukan masalah. Selama hatinya ada untukku. Di mana ini, tuanku? Wah, sudah sadar rupanya. Kenapa seluruh tubuhku terasa lemas? Ini semua gara-gara adik perempuanmu yang baik itu. Yuer, kau yang membuatku pingsan? Kakakku sayang. Tang Yuer, aku sudah sangat baik padamu. Kenapa kau tega menjebakku seperti ini? Siapa suruh dia begitu mencintaiku? Jangan mendekat. Aku berencana memberimu posisi selir kedua. Itu bukan masalah. Tapi apa lacur kau malah? Pakai pengawal rendahan untuk permalukan aku? Kalah dari Dong Deheng. Apa kelakuanmu itu bermoral? Jangan sentuh aku. Ayahku tidak akan tinggal diam. Lebih baik kau urusi saja dirimu sendiri dulu. Tuanku suruh aku letakkan barang di kamar ayah. Begitu Baginda memeriksa, ayah pasti akan langsung ditangkap. Tang Yuer, keluarga Tang kami sangat baik padamu. Tega sekali kau jebak ayah. Masih punya hati nurani? Ini demi keluarga Tang. Ayah ditangkap dulu. Lalu tuanku bela ayah, pasti ayah akan sejalan. Begitu saja tidak mengerti? Dasar bodoh? Hahaha. Aku bodoh? Apa cuma Tang Sanqi yang pintar? Sejak dia kembali, lihat saja bagaimana sikap kalian padaku. Dulu tidak begini. Andai aku tahu, seharusnya. Menikah, sudah kuhabisi saja dia. Pasti tidak akan ada masalah sebanyak ini. Kau mau mencelakai Sanqi? Jangan pura-pura bodoh di depanku. Dulu, waktu aku merundungnya. Aku cuma perlu merengek manja sedikit saja di depanmu. Kau langsung percaya padaku. Benar, kan? Suara hati Sanqi itu benar adanya. Sudah, Yuer. Tunggu di sana sebentar. Jangan mendekat. Jangan. Pangeran ke-8 itu milikku. Tak seorang pun boleh merebutnya. Aku belum pernah bermain-main di alam liar. Suer, tenanglah. Aku akan sangat lembut. Jangan mendekat. Jangan. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Lepaskan. Tolong. Andai saja aku mendengarkan kata Sanqi lebih awal. Takkan begini jadinya. Si cantik, aku sudah lama memperhatikanmu. Hari ini akhirnya bisa mencicipi bibirmu. Tolong. Jangan mendekat. Jangan. Jangan. Lihatlah lekuk tubuhmu. Cantik sekali. Mati di bawah bunga poni. Hantu pun genit. Semalam saja bersamanya. Benar-benar menginginkannya, ya? Tunggu pangeran selesai. Nanti giliran kalian. Jangan. Suer, aromamu sungguh harum. Jangan. Nona Tang, kau baik-baik saja? Ini, pakai bajunya. Sanqi. Siapa itu? Nenek buyutmu. Kau. Kodok bau, berani sentuh kakakku? Hentikan. Aku ini seorang pangeran. Ibuku adalah Ibu Suri. Kau menghinaku. Apa kau ingin mati? Lihat betapa hebatnya kau. Coba lihat siapa yang datang.
Kakakku. Ini semua cuma kesalahpahaman, Kak. Aduh. Nak, kamu jangan pukul dia. Ibu Suri, aku cuma tidur dengan seorang wanita. Cepat, jelaskan pada kakakmu. Nak, tubuhmu masih terluka. Jangan sampai kamu marah-marah sendiri. Ibu Suriku ada di sini, Xuan Yuanling. Meskipun kamu marah, lalu apa? Ibu Suri akan selalu ada di pihakku. Biar aku saja yang datang. Apa? Dasar anak tak tahu diuntung. Wanita segitu banyak masih kurang? Berani main api sampai ke sini. Lihat anakku jadi begini. Sekujur tubuh luka-luka, masih harus mencarimu. Ibu Suri, kau belum pernah memukulku, Bu. Benarkah? Kalau begitu, ini memang dosa besarku. Hari ini akan kuhajar kamu, anak durhaka. Kuhajar kamu. Yang mulia, kenapa kau diam saja? Apa lukanya terlalu sakit? Sampai tidak bisa bicara sakit? Yang mulia. Hah? HM. Kamu anak durhaka. Akan kuhajar kamu. Ibu Suri. Kuhabisi kamu. Bukan aku, Bu. Kuhajar kamu. Bukan aku. Ini. Baiklah, terima kasih. Ibunda Suri. Kuhajar kau, anak durhaka. Lihatlah apa yang kau lakukan pada putraku. Penuh luka sekujur tubuh. Ada apa ini, pangeran ke-8? Bukankah dia bukan putra kandung Ibu Suri? Akan kuhajar kau. Sekarang baru jelas terlihat. Ternyata Xuan Yuanlinglah putra kandung yang sebenarnya. Jangan lihat lagi. Ayo, pergi. Ah. Yuer. Mereka bilang kau jebak kakak tertua, tapi aku tak percaya. Coba kau jelaskan padaku. Kakak kedua. Ini tidak seperti yang kau lihat. Lalu bagaimana? Adik kedua, dia juga mau menjebak ayah. Nona Tang. Tang Yuer, kau sungguh mengecewakan. Kakak kedua, percayalah padaku, ini hanya kesalahpahaman. Oh, Tang Sanqi, atas dasar apa kau memukulku? aduh, tanganku ini seperti punya mata sendiri. Lihat, semua ini hanyalah kesalahpahaman. Kau. Tang Yuer, ini peringatan terakhirku untukmu. Jika kau berani menyakiti siapapun dari keluarga Tang sekali lagi, akan kugoreng kau dalam kuali minyak neraka ribuan kali. Ah, sungguh membuatku kesal. Ibunda Suri, kita kembali dulu. Urusan ini serahkan pada Tang Sangki. Tidak bahaya. Setelah berdiri. Ditinggal di sini, bukankah itu malah lebih berbahaya? Ibu tak perlu khawatir, aku baik saja. Tunggu dulu. Kau yakin bisa? Bisakah? Ayo. Cepat pergi. Sanqi, aku akan suruh orang untuk datang sebentar lagi. Bawa pergi mereka bertiga. Baik, aku tunggu di sini. Kau cepat pergi dan cepat kembali. Ayo. Kau pikir, hanya karena kau wanita, aku tidak akan bisa mengalahkanmu? Memukulmu hanya mengotori tanganku. Apa yang kau berikan padaku? Pangeran, besok cerita tentangmu dan 3 pria ini akan tersebar ke seluruh ibu kota Shenjing. Maju. Apa yang kau lakukan? Kau membiusku. Jangan mendekat. Apa maumu? Sini, Nona cantik. Ini, kuberi kalian alat peraga. Hehe, aku mau pakai ini. Apa yang akan kalian lakukan? Kemarilah. Nona cantik, hehehe. Aku ini pangeran. Haah, lepaskan aku. Jangan.
Aduh. Semalam, di gunung di luar kota. Aku tak bisa tidur karena teriakan semalam. Aduh, aku juga dengar. Benar-benar memilukan teriakannya. Kalian gak tahu? Itu Pangeran 8 yang agung. Masa sih? Dia kan laki-laki. Mana mungkin bohong? Seorang diri dia. Melawan 3 pria. Aduh, tadi pagi. Mereka melihat gunung saat mencari sayur. Benar-benar mengerikan. Bukankah orang itu mirip Pangeran 8? Itu dia, lihat. Aduh, sedang apa sih? Memalukan sekali. Hahaha. Tang San Ki. Waduh, anakku, Ibu Suri kalah nih. Ibu Suri. Ibu Suri, hamba permisi dulu untuk mengurus urusan negara. Ibu Suri, ini aku. Apa ibu benar-benar tidak mengingatku? Siapa yang jadi Ibu Surimu? Kenapa kamu baru datang sekarang? Bukti persekongkolan PM, semua di sini. Dengan ini, Perdana Menteri tidak akan bisa lolos. Surat rahasia PM via merpati ke asing. Sudah kubah. Tinggal tunggu dia muncul. Dan nanti akan dihabisi oleh kakak keduaku. Kalau tidak ada kamu, Tang San Ki, apa jadinya aku ini? Bukannya awalnya kamu mau membunuhku? HM, mana ada? Dasar lelaki. Apa Ibu Suri itu benar-benar tidak akan ingat lagi? Kau ini meragukan teknik meracik ramuanku, ya? Mana berani aku? Ibu Suri, lihatlah aku sekali lagi. Aku ini Xiaoba kesayanganmu, Ibu Suri. Xiaoba? Hah? Menurutku kau lebih mirip si kura-kura. Aduh. Kamu ini anjing galak, ya? Ibu Suri, dulu gigitanku katamu kau ingat. Seumur hidup, Ibu Suri. Jangan panggil aku Ibu Suri. Dengarkan, aku bukan ibumu. Putraku satu-satunya hanya Xuan Yuanlin. Jangan kira dengan kesalahan sebesar yang sudah kau perbuat ini. Cukup panggil Ibu Suri lalu selesai. Jangan mimpi. Ibu Suri, bukalah matamu dan lihat baik-baik. Aku tidak percaya pandanganmu kosong tak mengenaliku, Ibu Suri. Aku ini Xiaoba MU. Ibu Suri. Menyebalkan. Jangan sentuh aku. Hahaha. Hei, selanjutnya apa nih? Rencanamu untuk Ibu Suri? Selagi dia lupa, anggap saja dia Ibu Suri. Ada apa? Gawat. Dulu aku manfaatkan ujian surgawi Raja Alam Baka buat nipu sang penjemput jiwa, makanya aku bisa kabur. Sekarang pasti udah ketahuan. Gimana nih? Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa membawamu pergi dari sisiku. Orang yang bisa membawaku pergi dari sisimu, itu banyak banget. Kamu ini cuma manusia biasa. Andai saja kamu itu sang penguasa alam baka. Kasih aku uang. Baik. Kamu ini, mau nyogok penghuni alam baka? Mikirin apa sih? Aku kan gak tahu. Kesempatan cari uang sebelum kembali. Harus dibakar untuk diriku sendiri, 10 rumah besar. Terus bakar juga segudang emas dan perak. Bakar uang buat 10 reinkarnasi.
Bos, lihatlah dia. Uang segitu banyak, tapi pelit banget. Kabur dan pelit. Sudah keterlaluan. Memberi kita ramuan pelupa. Untung ada sang penimbang. Datang tepat waktu, kita berdua bisa jadi sang pencatat takdir seumur hidup. Pelitnya minta ampun. Hei, lihat yang di sebelah sang peracik takdir itu. Apa kamu nggak ngerasa dia familiar? Kayaknya agak familiar deh. Postur tubuhnya, kok mirip banget. Sama tuan penguasa alam baka ya? Nggak mungkin. Sang penjemput jiwa, jangan bilang aku pelit. Ini untuk kalian. Selebihnya, semua punyaku. Coba lihat, itu kata-kata manusia. Dia bakar satu ember besar sendiri, untuk kita. Cuma semangkuk kecil begini. Ah, sudahlah. Tenang, beri mereka waktu sebentar saja. Kumohon. Beri aku waktu lebih banyak. Biarkan aku mencapai kebahagiaan di dunia ini. Sudah 70 tahun, kau masih tetap begini. Muda dan cantik. Xuan Yuanlin, HM, kau lupa. Aku tak bisa menua. hampir saja aku lupa, kau adalah sang peracik takdir. Aku semakin menua. Apa aku jadi jelek juga? Tentu saja tidak. Tujuh 70 tahun lalu, ingat pertemuan pertama kita? HM. Saat itu, kukira aku bertemu seorang preman perempuan. Setelah aku tiada nanti, kau harus jaga dirimu baik-baik. Aku tahu kau takut kekurangan uang. Jadi, sudah kutabungkan untukmu. Banyak sekali uangnya. Kutaruh di bawah pohon, di luar halaman rumahmu. Dan, ingatlah untuk makan tepat waktu 3 kali sehari. Kalau hawa mulai dingin, jangan lupa tambahkan pakaianmu. Baik. Lalu, jika ada yang berani mengganggumu, pastikan kau memberitahuku. Meski aku sudah jadi hantu sekalipun, akan kuhajar dia. Baik. Sanki. Aku ngantuk banget. Kalau ngantuk ya tidur saja. Xuan Yuanlin. Sudah kubilang, aku ini sang peracik takdir. Aku nggak perlu makan 3 kali sehari tepat waktu. Aku juga nggak perlu pakai baju tebal. Mana orangnya? Bukannya rohnya sudah dijemput? Mana orangnya? Kalian ini becus nggak sih kerjanya? Kau meremehkanku ya? Nggak bisakah kau pedulikan penguasa alam baka? Penguasa alam baka sudah kembali dari menjalani ujian surgawi. Apa hubungannya denganku? Aku nggak mau meracik ramuan lagi. Aku mau reinkarnasi jiwa. Reinkarnasi jiwa? Kau yakin? Hang. Sang peracik takdir Sanki, kau yakin mau pergi? Salam hormat untuk penguasa alam baka. Sang peracik takdir Sanki, sudah lihat junjunganmu ini? Kenapa masih di situ saja? Xuan Yuanlin. Sapalah aku dengan benar. Penguasa alam baka. Wah, kalian lihat penguasa alam baka kita yang baru ini. Demi sang peracik takdir kecil kita, benar-benar sudah
menghabiskan banyak akal. Kalau tidak, pena takdir milik junjungan. Tidak mungkin segampang itu, diambilnya begitu saja. Ada gosip nih. Kau benar-benar membuat junjunganmu ini merindukanmu. Xuan Yuanlin, coba kau jelaskan padaku. Apa sih sebenarnya yang terjadi?